tunjukkan kalau bisa bangun masjid anak masjid kayak Gus Nur Gus. Astagfirullahaladzim, saya bukan Fir'aun, saya bukan Fir'aun, saya banyak bangun musola, saya banyak bantu masjid, saya banyak yatim piatu, saya nggak seperti Fir'aun yang sombong seperti itu ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan riya, saudaraku. Orang pamer bangun masjid, bangun musola, ini kan perbuatan riya. Dalam Islam kan sudah diajarkan. Kenapa kamu malah riya, kamu pamer-pamer dan kamu ikut menyombongkan kesombongan orang lain? Sesat tidak kamu kayak begini? Sesat. Sesuai tidak ajaran Islam? Tidak sesuai ajaran Islam. Bentuk apapun itu riya, kesombongan adalah perbuatan yang tidak baik. Loh, giliran tak balikin kayak begini, kamu marah-marah gak jelas. Kita orang nih ya, karena Anda aja tanya ya, kita orang ini biasa bantu masjid, bangun musola, bangun pondok, beramal soleh. Sombong. Katrin, tapi kalau sombong sama orang sombong nggak apa-apa ya. Tapi masa iya saya harus kayak Gus Nur gitu loh, bantu bangun musola, bangun masjid, 1000 masjid kita bantu. Masa kita harus pamer-pamerin? Itu namanya riya, itu namanya kesombongan. Kesombongan adalah sifat dan karakternya iblis. Makanya iblis itu dibuang dari surga dan diturunkan di bumi, dan akhirnya dia menjelma jadi manusia. Manusia itu namanya kadrun. Nah, itulah dia. Gadis cantik 9 tahun, dia berkomentar, gereja menyesatkan om, kalau tempat hiburan nggak sesat om, yang penting setoran lancar om. Oh gitu, oke, masuk akal, boleh. Ini juga sekaligus kritik tembakan langsung buat Menak nih, Menak Yakut Thomas ini, supaya apa ini juga menjadi atensi. Dan ini masih terjadi di 2022, ini masih terjadi hal-hal yang seperti itu, pemahaman yang seperti itu, dan saya rasa ini sangat membingungkan. Ini yang sesatnya orang yang berpikir apa ini yang menyesatkan adalah mereka yang mau bangun gereja. Saya bingung katanya ya. Saya kadang-kadang berpikir kok angker sekali ya, ini yang salah agama saya yang salah atau pemeluknya? Kalau agama tidak mungkin salah, karena agama itu adalah kebenaran, Islam itu adalah keselamatan. Jadi saya menjadi orang muslim ya, saya beragama Islam ini karena ingin selamat gitu loh. Ini keyakinan saya, dan kami di sini fan-fan saja untuk membangun musola setiap RT ya. Tapi kalau ada orang yang berpikir bahwa jangan ada gereja lagi di kampung kita, di daerah kita, jangan sampai ada gereja, ini loh yang jadi masalah, karena dianggap sesat. Orang non-muslim ini dianggap sesat. Yang sesat ini pemahaman umat Islam atau bagaimana gitu, ataukah mengutuk-ngutuk ayat-ayat lagi tentang surah Al-Kafirun? Padahal dalam surah Al-Kafirun juga inti daripada inti tauhidnya adalah yang disampaikan tentang lakum dinukum wali aliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kan tidak ada kan sebuah agama memerintahkan bahwa musuhilah agama orang lain gitu, ayo kita ajak perang agama lain. Ada tidak seperti itu kira-kira? Di Indonesia ini orang masih suka mempeributkan untuk masalah keyakinan, entah keyakinannya apa ini, gue juga bingung, gue keyakinannya apa ya. Kalian juga keyakinannya apa juga pada bingung aslinya. Karena selama ini Anda yang menggadang-gadang ini ya, sebagai umat yang beragama ini kadang-kadang beragama hanya untuk diri Anda sendiri, bukan untuk Tuhanmu. Benar gak? Ada seandainya orang bertuhan ngakunya nggak tahu ada bertuhan atau enggak, karena semua yang Anda lakukan ini seperti orang-orang yang tidak bertuhan ya. Jadi satu sisi Masjidil Aqsa ini sedang diserang ya, rebutan, ribut, lempar-lemparan, bom-boman, tembak-tembakan antara Palestina dengan Israel ya. Satu sisi Indonesia hanya masalah tempat ibadah.
Kenapa tempat ibadah umat Kristen ini dipersulit? Karena menyesatkan. Ini juga sekaligus kritik tembakan langsung buat Menak nih, Menak Yakut. Menak Yakut Thomas ini, supaya apa ini juga menjadi atensi, dan ini masih terjadi. Di 2022 ini masih terjadi hal-hal yang seperti itu. Pemahaman-pemahaman yang seperti itu, dan saya rasa ini sangat membingungkan. Ini yang sesatnya orang yang berpikir ini yang menyesatkan adalah mereka yang mau bangun gereja. Saya bingung katanya. Ya, di share aja dibagikan, dibagikan aja di share supaya Pak Menteri juga biar dengar juga ini. Jadi keluhan-keluhan dari masyarakat Indonesia. Ya. Coba teman-teman yang dengar di tempat Anda masing-masing, di daerah Anda masing-masing, pembangunan tempat ibadah, ya khususnya umat Kristen atau bangun gereja, yang mempersulit adalah warga setempatnya atau perizinannya. Tolong dijawab komentar, saya butuh masukan di sini. Soalnya yang saya dengar bangun gereja itu sesat saudara. Artis cantik 9 tahun dia berkomentar, gereja menyesatkan om, kalau tempat hiburan nggak sesat om, yang penting setoran lancar om. Oh gitu, oke, masuk akal, boleh. Coba Anda di sini komentar, apakah ada di tempat saudara, di tempat Anda, pembangunan untuk gereja ini tidak diperbolehkan atau dipersulit atau apa? Coba sampaikan di sini. Kok hari ini masih miris? Di Indonesia ini kok miris? Apa biar kayak seperti Masjid Al-Aqsa ya? Ya, antara Palestina dan Israel perang gitu ya. Hanya masalah berbicara, ya Allah. Ya. Kok masih ada hari gini orang membicarakan tentang keyakinan, lalu karena berbeda keyakinan kok dipersulit hanya gara-gara beda keyakinan. Coba, setidaknya harusnya kita sebagai orang, kita sebagai manusia kan harusnya saling menghormati. Sebetulnya ketika ada orang yang bilang bangun gereja itu jangan dikasih izin karena sesat, yang sesat itu adalah otak-otak kalian yang berpikir seperti itu, terlalu munafik dan terlalu kerdil. Apa urusannya? Apakah yang dibangun gerejanya itu tanah mbahmu? Gitu loh. Kalau Anda teriak-teriak kayak begitu tuh boleh-boleh saja. Kalau seandainya tanah yang dibangun untuk gereja tersebut itu adalah tanah warisan mbahmu, itu tidak masalah. Yang sesat bukan pembangunannya. Tempat bangun ibadah itu untuk apa? Buat ibadah. Coba bayangkan ketika kita seandainya orang yang beragama Muslim, tiba-tiba kita ingin bangun di tempat yang mayoritasnya agamanya Hindu, contohnya nih di Bali, kita membangun masjid ini atau bangun musola ini dipersulit sama mereka. Coba, apa perasaanmu? Apakah nggak siap jihad? Coba bayangin. Otakmu ini kadang-kadang jihad aja tapi nggak ngerti makna jihad. Ya. Sama halnya apa yang dilakukan oleh saudara kita ketika seandainya mereka membangun tempat ibadah untuk keyakinan mereka, kita larang-larang. Apalagi kalau ada aturan perda ya seperti itu ya, saya rasa ini aturan perda yang sangat konyol sekali. Ini peraturan perda seperti itu harus dibubarkan. Harus direvisi itu. Harus diganti di aturan perdanya itu. Nggak jelas aturan seperti itu. Ini kan Pancasila. Ini BPIP kemana? Ya kayak begini BPIP kemana nih? Ini udah menyangkut perda ya, menyangkut undang-undang ya, menyangkut Pancasila. Ini negara Pancasila. Masa orang pengen mendirikan tempat ibadah saja kok tidak bisa? Katanya kebebasan, katanya keberagaman beragama. Ayo, terus pembahasan kali ini tepi jurang. Iya, memang ketika saya ngomong kayak begini pasti banyak yang menyudutkan saya, salah. Tapi memang ini perlu dibahas sekali-kali. Ya, makanya terima kasih yang ngasih masukan saya. Ini aturan perda, ini perda kalau memang ada aturan perda yang melarang untuk pembangunan tempat ibadah non muslim ataupun non Kristen ataupun non Hindu ataupun apapun itu, ini salah. Ini aturan perdanya menyesatkan ini. Ini negara Pancasila yang sudah universal secara syariat. Secara syariatnya ini universal, syariatnya Islam, syariatnya Kristen, syariatnya Hindu, syariatnya Buddha. Ini penting loh. Saya kadang-kadang berpikir kok angker sekali ya. Ini yang salah agama saya yang salah atau pemeluknya? Kalau agama tidak mungkin salah. Kalau agama tidak mungkin salah, karena agama itu adalah kebenaran. Islam itu adalah keselamatan. Jadi saya menjadi orang Muslim ya, saya beragama Islam ini karena ingin selamat gitu loh. Ini keyakinan saya. Dan kami di sini fan-fan saja untuk membangun musola setiap RT. Ya.
Tapi kalau ada orang yang berpikir bahwa jangan ada gereja lagi di kampung kita, di daerah kita, jangan sampai ada gereja. Ini loh yang jadi masalah. Karena dianggap sesat. Orang non-muslim ini dianggap sesat. Yang sesat ini pemahaman umat Islam. Atau bagaimana gitu. Ataukah mengutuk-ngutuk ayat-ayat lagi tentang surah Al-Kafirun. Padahal dalam surah Al-Kafirun juga inti daripada inti tauhidnya adalah yang disampaikan tentang lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kan tidak ada kan sebuah agama memerintahkan bahwa musuhilah agama orang lain gitu. Ayo kita ajak perang agama lain. Ada tidak seperti itu kira-kira? Ya, ingat Pancasila ini katanya sakti. Ya. Pancasila katanya sakti. Gunakan Pancasila untuk menjadi rompi Anda supaya Anda tidak tembus, ya. Anda akan mendapatkan rompi yang anti tembus soalnya. Pakai itu Pancasila, gunakan itu hak. Gunakan hak Anda sebagai umat, entah itu umat apapun, entah umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha. Ini kalau seandainya ada orang-orang yang melarang, saya yakin kelompok-kelompok ini sama. Mereka tidak memahami Pancasila, mereka orang yang tidak memahami kebinekaan. Ya. Mereka ini ya orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Dan saya orang Muslim, saya orang Islam, saya tidak setuju. Gini Andi ya, kamu kan bilang aku ini daripada ngoceh-ngoceh, lebih baik bersedekah, lebih baik beramal. Kami itu diajarkan ketika bersedekah itu nggak boleh dilihat, memberikan tangan yang kanan, kiri jangan sampai dilihat oleh tangan kiri. Ya. Kami ini kelompok-kelompok yang memang menjalankan ajaran-ajaran yang insya Allah baik, tidak sombong seperti apa yang menjadi karakter sifatnya iblis. Kami itu nggak seperti kalian yang sholatnya dibikin ria, sholatnya sampai salah rakaatnya, ya kan? Sampai salah rukunya, ya. Ngaji sampai di Malioboro supaya terlihat mulia, dipamer-pamerkan di jalan-jalan. Kami itu kelompok-kelompok yang bukan seperti itu. Kami ini bukan kelompok-kelompok yang ria. Untuk masalah sedekah, amal, nggak perlu kamu tuh ajarkan kepada kami, Andi. Kamu kok ruwet banget pikiran kamu. Lalu kita itu harus sedekah gitu. Saya sedang sedekah nih. Gue bagi-bagi ini. Enggak. Kami bukan orang-orang seperti itu. Orang yang menyombongkan diri. Gue pengen sedekah nih bro. Gue sedekah bro. Enggak. Kami bukan orang-orang sombong. Orang-orang yang riak. Karena riak dan sombong ini adalah karakter iblis. Sholat dipamer-pamerin. Biar kelihatan Islami. Pakai gamis yang berdetak. Padahal ngaji orang tahu. Kayak Sugidur ngono kae. Ya guru orang duwe mondok ya tahu, ngaji di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan. Ini sebetulnya kelompok-kelompok yang angkuh, yang munafik, kelompok-kelompok yang sombong.